saya Marshalia dari kelas 12-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu judulnya Teknologi di Sekitaran Kita. Yang kedua itu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu menjelaskan ide pokok dan ide pendukung teks, terus menyampaikan hipotesis dalam diskusi, menanggapi pertanyaan dengan benar, menunjukkan kreativitas dan penalaran kritis, menulis teks diskusi dengan argumen yang tepat dan logis. Nah, ini gambaran peta konsep yang akan dibahas kali ini. Pertama itu ada ide pokok dan ide pendukung dalam teks atau buku atau resensi. Yang kedua itu hipotesis, yaitu kita akan ngebahas pengertian, ciri, dan contoh. Yang ketiga itu penggunaan kata khusus. Yang keempat itu diskusi, yaitu jenis, syarat, tahapan, dan pertanyaan efektif. Dan yang kelima, teks diskusi, yaitu ciri-ciri, konjungsi interkalimat, dan antarkalimat. Yang keenam itu mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah. Jadi yang pertama itu kita akan bahas ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Jadi pengertian ide pokok teks itu gagasan utama yang menjadi dasar pembahasan, sedangkan ide pendukung teks itu informasi tambahan yang memperkuat ide pokok. Nah, kalau ide pokok dan pendukung dalam buku, yaitu menganalisis isi buku agar tahu apa inti pembahasannya. Sedangkan kalau yang ide pokok dan pendukung dalam resensi, yaitu tuh melihat bagaimana penulis menyampaikan ide utama dan pendukung saat mengulas buku. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada menyampaikan hipotesis. Pertama ada pengertiannya, yaitu pernyataan sementara yang dibuktikan kebenarannya. Misalnya, penggunaan ponsel terlalu lama dalam menurunkan konsentrasi belajar siswa. Nah, ciri-cirinya itu ada mengandung dugaan sementara, bisa dipuji kebenarannya, berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji, menggunakan kata khusus. Nah, hipotesis itu biasanya memakai kata yang jelas, terukur, dan menimbulkan makna ganda. Misalnya, meningkatkan produktivitas, terus menurunkan konsentrasi, dan mempengaruhi kesehatan mata. Selanjutnya yang ketiga itu ada berdiskusi. Nah, jenis berdiskusi itu ada diskusi kelompok kecil, yaitu cuman kayak beberapa orang yang membahas masalah. Kalau diskusi panel, yaitu tuh beberapa narasumber berbicara, audiens ikut menanggapi. Kalau debat, itu tuh adu argumen pro dan kontra. Kalau ada juga syarat diskusi, yaitu ada moderator, notulis, dan peserta. Masalah yang dibahas juga jelas, aturan sopan santun diikuti, dan tahapan berdiskusi. Yang pertama itu pembukaan oleh moderator, yang kedua itu penyampaian pendapat atau hipotesis, yang ketiga itu tanggapan, sanggahan, dan penguat argumen. Yang keempat itu kesimpulan atau penutup. Itu tuh memberikan tanggapan dan pertanyaan efektif. Terus tanggapan harus logis, sopan, dan berdasarkan fakta. Terus terakhir pernyataan sebaiknya singkat, jelas, dan mendorong diskusi lebih lanjut. Yang keempat itu ada menulis teks diskusi. Ciri-cirinya itu pertama membahas suatu masalah yang menimbulkan pro kontra. Yang kedua itu memuat argumen dari kedua sisi. Yang ketiga itu ada simpulan atau rekomendasi. Dan yang keempat itu struktur teks diskusi. Nah, yang pertama pendahuluan. Contohnya itu mengenalkan topik masalah. Yang kedua isi, yaitu argumen pro dan kontra. Alasannya tuh untuk mendukung dan menentang. Yang ketiga itu kesimpulan, hasil, akhir, atau solusi. Nah, konjungsi, ada juga konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Kalau intrakalimat itu dalam satu kalimat. Contohnya, tetapi, karena, meskipun, dan walaupun. Kalau antar kalimat itu menghubungkan antar kalimat. Contohnya itu, oleh karena itu, selain itu, di samping itu, dan sebaliknya. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu ada mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Nah, ini tuh untuk melatih diri untuk menggali perasaan dan pikiran supaya bisa memahami masalah dengan lebih mendalam sebelum memberikan argumen atau menulis teks diskusi. Tujuannya itu pertama
agar bisa memahami masalah dari berbagai sudut pandang. Yang kedua itu agar argumen dalam diskusi lebih empatik, tidak hanya logis. Nah, yang ketiga itu dan yang terakhir, supaya solusi yang ditawarkan lebih manusiawi dan bijaksana. Sekian pembahasan saya kali ini tentang teknologi di sekitar kita. Bila ada kurang atau ada salah-salah dan ngomongnya masih belibet, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.